Adakah keinginan kuat di hati kita untuk selalu semakin dekat dengan Al-Quran? Itu satu pertanyaan penting. Jadi di hati kita itu tidak ada dengki, ya, kecuali dalam dua hal. Tok, wis pakai tok aja sekalian ya. Yang pertama, rajulun atahullah hadzal kitab, yaitu kepada seseorang yang Allah berikan Alkitab, Al-Quran, di orang yang selalu bersama Al-Quran. Jadi bahasanya itu atahullah hadzal kitab. Jadi seseorang yang Allah berikan kitab ini, jadi selalu bersama dia. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah, salatan wa salaman li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliuha wa maulaha. Ahlullah, wahai ahlul Quran, jamaah Manarul Islam yang dirahmati Allah, dan seluruh pemirsa dari Facebook di seluruh Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dalam perjalanan kita, perjalanan yang terindah dalam hidup kita, untuk berusaha kuat menjadi ahlullah, menjadi ahlul Quran. Sekarang yang perlu kita pastikan, seorang lagi harus kita pastikan. Mari kita pegang dada kita, kita pertanyakan dan kita rasakan getarannya. Getaran apa itu? Adakah keinginan kuat di hati kita untuk selalu semakin dekat dengan Al-Quran? Itu satu pertanyaan penting bagi ahlul Quran. Adakah keinginan yang kuat dalam diri kita, kuat dalam diri kita untuk menjadi ahlullah, menjadi keluarga Allah, dengan menjadi ahlul Quran, orang yang sangat intensif usahanya untuk selalu bersama Al-Quran. Itu dulu. Nah, karena itu setelah kita meraba dada kita, sejauh mana kekuatan keinginan kita untuk selalu bersama Al-Quran, mari kita suntikkan ke dalam hati kita itu anjuran Rasulullah SAW ini. Ya, kita suntikkan kepada hati kita ini agar dia semakin kuat, semakin segar, ya, untuk selalu tidak mau jauh dari Al-Quranul Karim. Dalam hadis Bukhari Muslim, Insya Allah hadis ini sering kita dengar, tapi kali ini bukan sekedar didengar, ya. Apa tadi, kita suntikkan dalam hati kita seperti kita minum herbal gitu, ya, biar semakin kuat keinginan kita bersama Al-Quran. Jadi kita selama ini kan makan, minum, biar apa? Tetap kuat fisiknya, sehat. Nah ini nanti masukkan ini
bimbingan Rasulullah ini agar semakin kuat hati kita bersama Al-Quran. Apalagi semangatnya. Baik. Saya tambah lagi sekarang ini untuk khusus untuk perjalanan kita menjadi ahlullah. Jadi kalau saya mengatakan ahlullah, jawabannya ahlul Quran, gitu ya. Kalau saya balik ahlul Quran, jawabannya ahlullah. Ini dalam rangka menyuntikkan ke hati kita biar seger terus semangatnya bersama Al-Quran, sehingga kajian-kajian yang bernuansa Al-Quran di masjid kita yang tercinta ini kita antusias untuk mendengarkannya. Ahlullah, Masya Allah, ahlul Quran. Saya balik ahlul Quran, ahlullah. Tang yang terus di sini ya. Ini dia anjuran Rasulullah yang sangat luar biasa. Tidak ada kalimat Rasulullah yang artinya yang modelnya seperti ini, kecuali ketika berhubungan dengan ahlul Quran. La hasada, tidak ada hasad, tidak ada dengki, illa ala snatain, kecuali cuma untuk dua hal. Ingat ini. Jadi di hati kita itu tidak ada dengki, ya, kecuali dalam dua hal. Tok, wes pakai tok aja sekalian ya. Yang pertama, rajulun atahullah hadzal kitab, yaitu kepada seseorang yang Allah berikan Alkitab, Al-Quran. Jadi orang yang selalu bersama Al-Quran. Jadi bahasanya itu atahullah hadzal kitab. Jadi seseorang yang Allah berikan kitab ini, jadi selalu bersama dia. Ini bahasa yang sangat-sangat indah gambarannya. Jadi dia selalu hidup bersama Al-Quran. Faqama bih, dijelaskan dia hidup di atas petunjuk Al-Quran. Faqama bih ana al-lail wa ana an-nahar, sepanjang malam sepanjang siang, 24 jam non-stop dia bersama Al-Quran. Ini sudah gamblang, terang benderang memahaminya. Jadi pusat perhatian yang mengaitkan debaran hati kita ini, atau bolehlah jantung kita ini berdetuk keras kalau kita melihat seseorang yang kok dia ini sepanjang hidupnya bernilai Al-Quran ya. Kita gitu langsung tersinggung nih. Hati kita begitu. Aku nggak mau kalah. Nah, itu dia. Ini cara kita untuk menumbuhkan keinginan kuat selalu bersama Al-Quran. Itu yang pertama, ya. Jadi kita selalu siang dan malam tidak ingin kalah dengan orang yang kita anggap lebih baik dari kita dalam masalah intensifnya dia bersama Al-Quran, ya. Yang kedua, wa rajulun a'tahu Allah malan, seseorang yang Allah berikan harta, fahuwa yatasaddaqu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Allah ya Rabbi Karim. Dan dia selalu bersedekah. Gimana ini ya?
sepanjang malam dan sepanjang siang. Indah sekali hidup ini. Selalu bersedekah. Setiap ada momen sedekah, enggak mau kalah. Di momen bermesraan dengan Al-Quran, fastabiqul khairat, berlomba, aku enggak mau kalah. Momen sedekah, enggak mau kalah. Ingat-ingat jemaah sekalian, dua hal ini yang perlu kita tekankan adalah, pertama ya tentang Al-Quran. Tidak disebut tentang sekedar nampaknya alim sekali, artinya ilmunya luas, ilmunya luar biasa. Maaf ya, bukan itu ditonjolkan, tapi faqama bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Dia tuh betul-betul hidup dengannya bersama Al-Quran sepanjang malam, sepanjang siang. Jadi perilakunya, penampilan hidupnya, perjalanan hidupnya selalu diterangi dengan nilai-nilai Al-Quran. Jadi maaf, tidak ada istilah jadi ustadz dulu, jadi syekh dulu, jadi ulama dulu, artinya dari orang-orang yang terkenal dalam dakwah. Bukan itu tujuannya, tapi faqama bihi, ingat itu. Jadi tidak diukur dengan banyaknya ilmu, tapi faqama bihi. Ada yang dipahami, dilaksanakan. Yang kedua tentang apa? Harta. Enggak ditekankan banyaknya di sini. Apa yang ditekankan? Yatasaddaqo bih, dia rajin bersedekah menurut kemampuannya. Yang penting sedekahnya banyak bagus, sedikit juga jangan diremehkan. Maka yang merasa bukan ustadz punya hak menjadi ahlul Quran. Yang merasa nggak pernah duduk di tempat ini untuk ceramah, tetap punya peluang besar menjadi ahlul Quran. Nggak pernah muncul di masyarakat untuk taklim dengan artinya terkenal atau masyhur. Bukan itu yang punya peluang saja, tapi kita juga yang punya kemampuan apa adanya, punya peluang untuk menjadi ahlul Quran, ahlul Quran. Yang miskin punya peluang untuk masuk dalam derajat yang luar biasa ini. Makanya kan calon penghuni surga itu bukan karena dia kaya atau bukan karena dia miskin. Karena apa? Yunfiquna fis sarra wad dharra. Ketika berlebih infak, ketika dia susah infak. Yang penting infaknya ada, seberapapun banyaknya. Nah sekarang tumbuhkan dari kita tidak boleh berkecil hati. Siapapun kita hari ini, kita bisa memenuhi dua anjuran terpenting dari Rasulullah, yaitu orang yang menjadi ahlul Quran bersama Al-Quran dan selalu munfik, selalu bersedekah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sekarang kita fokus dengan ahlul Quran. Jadi hadis ini harus kita ingat selalu, karena inilah yang akan mengarahkan
arah kita. Apa yang kita ingat, apa yang menggebu-gebu dalam hati kita, itu yang akan menjadi warna hidup kita. Makanya ingat selalu, la hasada illa fisnatain. Ingat selalu, tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal: menjadi ahlul Quran dan orang yang selalu bersedekah. Ingat itu ma'assalam muslimin. Ingat selalu itu. Karena teks hadisnya itu luar biasa, sampai menggunakan kata-kata hasad. Sehingga para alim kemudian menjelaskan makna sebenarnya. Jadi bukan dengki yang dimaksud, tapi hampir seperti dengki. Orang dengki itu gimana coba? Orang dengki sebentar. Orang yang ketika melihat orang lain lebih baik dari dia itu tidak suka kalau orang itu mendapatkannya. Tapi apa? Aku yang dapat. Seperti halnya iblis, iya kan? Ketika iblis diminta hormat kepada Adam, apa? Aku mestinya, aku dari api, dia dari tanah. Nah, hampir begitu. Jadi kalau untuk hal ini diartikan ghibthah, iri. Dia bisa, kenapa aku nggak bisa? Aku juga bisa, gitu kan? Silahkan raba telinga kita. Dia punya telinga dua, saya punya telinga dua. Tuh, sama kan? Potensinya sama. Kepala saya satu, dia juga satu kepalanya. Matanya, iya, saya dua, dia dua. Sama potensinya. Ayo dilihat lagi kaki dan seterusnya. Sama. Subhanallah. Jadi cara Rasulullah memotivasi kita itu, semua kita punya peluang. Ini luar biasa, masyaallah muslimin rahimakumullah. Karena itu sebagai orang yang mencintai Allah, dan kalau bulan ini karena cinta Rasul, yang mengenang pentingnya kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita betul-betul cinta Rasulullah, pasti kita akan menggenggam erat petunjuk yang istimewa ini. Dua orang selalu kita iri dalam hidup kita. Orang yang selalu dekat dengan Al-Quran dan selalu bersedekah. Oke? Ahlul Quran, Ahlullah. Berarti, nah ini orang yang sangat ingin menjadi ahlul Quran, orang yang termasuk tadi selalu ingin bersedekah, pasti orang ini tidak diperdaya oleh dunia. Karena secara duniawi atau materi kita melepas peluang, ya, kalau bagi yang ahlul Quran, peluang untuk mendapatkan pundi-pundi harta. Bahkan kemudian kita memang semangat memperbanyak harta kita, tapi nafasnya adalah ahlul Quran. Wah, dan dibuktikan dengan begini dia. Nah, ini ahlul Quran ini. Jadi ini mantap sekali ya. Kita bisa mendapat dua hal ini, memang bukan satu. Jadi kita bekerja sesuai dengan petunjuk Al-Quran, selalu yang halal. Kan begitu. Begitu dapat infak, dua-dua dapat. Jadi ahlul Quran dan ahli sedekah. Masya Allah, luar biasa.
Masya Allah. Jadi ahlul Quran dan ahlul sedekah tidak terpedaya oleh dunia. Artinya tidak tidak terbatas, tertutup sebatas dunia yang diraih. Sekedar kaya tidak, tapi kaya yang rajin bersedekah. Nah, gitu. Bukan sekedar alim Al-Quran, tapi alim yang amil, alim yang selalu mengamalkan Al-Quran. Jadi nggak berhenti dengan alimnya kepada Al-Quran, tidak berhenti dengan kayanya, tapi ada lanjutannya, kaya yang dermawan, alim yang amil, alim yang selalu mengamalkan Al-Quran. Orang-orang yang tidak memperhitungkan dua hal ini, menjadi ahlul Quran dan ahlul sedekah, pasti dia orang yang dibuai oleh dunia. Ini hijab yang tebal yang harus kita terobos. Karena itu yang Allah ingatkan di surah Ar-Rum ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ya'lamuna, mereka cuma asik mendalami. Ya'lamuna, atau kalau saya katakan mereka kealimannya, zahiran minal hayati dunia, hanya zahirnya kehidupan dunia ini, zahir, nggak dalam. Ya tadi, kalau ilmu ya ilmu, seperti kata orang barat, science for science. Ya ilmu ya untuk ilmu, nggak ada hubungan dengan akhirat. Ya, kaya tok. Jadi sebatas dunia yang dicari, itu aja. Tidak ada ma ba'dal maut, tidak ada setelah mati. Wa hum 'anil akhirah hum ghafilun, tetapi mereka tentang akhirat lalai. Jadi enggak bidunil ilm, bidunil yakin, tanpa ilmu, tanpa keyakinan tentang akhirat. Ya Rahmanir Rahim. Kita sangat kasihan kepada orang yang menjadi panutan, menjadi figur di Indonesia ini, yang kemudian dia berkoar-koar di depan orang banyak. Apa banyak orang yang menjadi peramal masa depan, dan dia bisa menentukan bahagia, sengsara, derita dan nikmatnya kita di masa depan, padahal dia belum pernah ke masa depan. Ada orang begitu. Apa ya maksudnya kira-kira? Dikit-dikit akhirat, nanti yang dusta nasibnya celaka di akhirat, yang jujur nasibnya bahagia di akhirat. Kok bisa? Kira-kira ini, padahal dia belum pernah ke sana. Kasihan, bukan benci, kasihan sekali. Dan beritanya saudaranya murtad. Tahu ya, kasihan. Beragama yang lain pindah ke agama lain. Keren. Jadi orang yang tidak mempersiapkan masa depannya, yaitu akhirat. Jadi jelas kan menurut ayat ini? Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun.
Jadi semangat kuat kita untuk meraih sesuatu di dunia ini, apa yang kita raih, termasuk apakah kita ingin jadi ahlul Quran atau ahlul sadaqah, tergantung iman kita kepada akhirat. Itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena secara perolehan kayaknya nggak langsung kita dapat di dunia apa yang kita tempuh ini, kayaknya. Walaupun kita yakin banyak hal yang kita raih di dunia ini itu gara-gara keimanan kita kepada akhirat sebenarnya. Cuma kadang-kadang nggak bisa dijelaskan dengan fakta. Masya Allah. Maaf ini jemaah sekalian bahagia, saya sampaikan omongan tetangga saya, tetangga ini, dan orang kampung lah gitu, kira-kira begitu. Sudah almarhumah, seorang nenek. Dia sambil apa itu menjemur nasi itu, yang nggak dimakan, dijemur kan, dikeringkan. Gitu. Serius nih cuma sekalian, sekedar ini omongan dia. Umi, kata dia ke istri saya, sampean enak Mi, enak apa nek? Sampean dunia sampean datang, gitu kata dia. Sampean tuh dunia sampean tuh datang ke sampean, datangi sampean. Kita ini nyari payah-payah belum tentu dapat. Bayangkan nenek-nenek. Masya Allah. Ya kalau mereka pandang itu mudah-mudahan, alhamdulillah, amin. Serius mas sekali. Saya nggak lupa masalah muslimin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu nenek-nenek ngomong gitu masalah muslimin rahimakumullah. Insya Allah kita semua begitu jemaah sekalian. Udah sederhana jemaah sekalian. Tolong nikmati, hargai, syukuri. Satu item saja. Apa? Kita rajin ke masjid. Saya ingin bertanya, Anda bersyukur Allah berikan nikmat, kita terus punya kemampuan untuk melangkah ke masjid, kita bersyukur? Hah? Bersyukur nggak? Kita bersyukur, nikmat akhi. Apalagi kalau kita dihitung jari yang hadir, alhamdulillah, artinya kita bersyukur kita terpilih, tidak tergoda oleh dunia, sehingga kita malas datang ke masjid untuk sholat jamaah. Itu satu tok dulu. Kita bersyukur ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tinggal kita rasakan ini sebagai nikmat besar, hidayah Allah. Kita terpilih. Ayo kita senyum dulu. Mana wajahnya nih? Ayo senyum dulu. Kita ke masjid. Udah di masjid, taklim lagi. Alhamdulillah, senyumnya nambah lagi. Ya kan? Apa yang kedua? Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang saleh, senyum lagi. Ya Allah. Mau dibandingkan? Ayo, maaf, kumpul di pinggir jalan dengan orang-orang yang nggak jelas arahnya. Coba apa rasanya? Kumpul dengan gembong-gembong narkoba, kumpul dengan politisi yang misalnya menjual agama. Coba apa rasanya? Ini kita kumpul di masjid, nikmat. Kalau nikmat senyum dong. Mari kita hargai perjalanan kita ini. Alhamdulillah, ahlul Quran. Ya Allah, nikmat akhi. Nanti sebelum keluar masjid minum kopi susu lagi. Alhamdulillah, gratis ya. Ya Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang kamu dustakan? Artinya apa? Satu detik pun peluang
kita tidak bisa menghindar dari mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, masyarakat muslimin yang lagi berbahagia dan bersyukur kepada Allah, yang insya Allah sekarang akan terpilih menjadi ahlullah, karena semua arahan di masjid ini ba'da maghrib, ba'da subuh, arahan menjadi ahlullah. Tolong diingat itu, masyarakat muslimin rahmatullah. Jadi itu surah Ar-Rum. Banyak manusia yang lengah dan lalai untuk menjadi ahlul Quran, ahlullah, karena mereka asyik memperdalam keilmuannya, keintensifan hidupnya hanya bernuansa dan bernilai duniawi saja. Setelah itu tidak ada. Ini yang miris masalah muslimin rahmatullah. Ayat lain juga surah At-Takasur yang mengingatkan kita agar tidak lalai untuk mengejar dua hal ini, ahlul Quran, ahlul sadaqah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ini penyakit parah, berat masalah muslimin rahmatullah. Bermegah-megahan, artinya bergaya mewah duniawi, telah melalaikan kamu. Ini yang berat sekali. Ingin bermegah-megah kepada dunia itu hal yang sangat terhembuskan setiap detik di dalam hidup kita. Hatta zurtumul maqabir, bahkan ada yang sampai mau mati masih nginget dunianya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya Rahman Rahim. Sampai musim pandemi, musim yang mengancam nyawa, musim yang mengancam kesempatan kita habis dan hilang, musim yang ketika banyak orang yang menderita, katakan begitu. Mestinya ini peluang kita untuk menumbuhkan rasa kasih sayang kita, membantu orang lain. Dia masih mengambil hak orang lain. Labelnya juga pemimpin lagi. Artinya ini gambaran bahwa begitu beratnya hembusan bermegah-megahan dengan dunia. Nggak peduli jutaan orang menangis di hadapannya, yang penting gue ini. Bayangkan, batu hatinya. Itu kelalaian. Ini kita membahas bukan ahlul Quran ini. Satu sisi dari rasa kemanusiaan saja tuh hilang. Gara-gara apa tadi? Yang penting saya untung. Yang penting saya dapat tambahan, tabungan. Karena gitu jemaah sekalian. Nggak peduli banyak orang menderita dan diambil haknya. Kasihan. Memang berat masalah muslimin. Hubbud dunia ini berat. Makanya kita bilang harus mujahadah, bersungguh-sungguh memaksa diri kita. Makanya mau ke masjid pasti ada beratnya, meskipun kita sudah bertahun-tahun. Ayo angkat tangan. Ada nggak beratnya mau ke masjid? Ada. Betul kan? Meskipun bertahun-tahun kita ke masjid, ada aja berat. Tapi paksa. Ini namanya mujahadah, paksa diri kita. Mau terus tilawah, mau terus taklim, mau terus berdakwah, sedekah terus, sama, pasti ada rasa beratnya. Memang itulah hembusan dari hubbud dunia, hubbud dunia. Ya Rahman Rahim. Memang hanya karena rahmat Allah kita selamat
ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya kita bersyukur. Nah, saya simpulkan di penghujung agar kita selalu menanamkan ghibthah, gairah kuat ya, untuk selalu menikmati perjalanan kita untuk menjadi ahlul Quran, ahlullah. Mari kita bekali terus diri kita dengan ilmu syar'i. Jadi pastikan kita ini betul-betul punya pegangan syariah Islam dalam melangkah. Pastikan yang kita pahami dari kandungan Al-Quran. Jadi menjadikan Al-Quran sebagai syariah kita, pegangan hidup kita. Walaupun kita, maaf ya, tidak semuanya jadi orang alim atau mendalam, tidak. Pokoknya kita bertekad memperbanyak ilmu syar'i kita yang kita pahami dari Al-Quran dan kita bisa jalankan. Itu sudah cukup. Tidak mesti harus mendalam, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita selalu semakin dekat dengan Allah dengan semangat ma'rifatullah. Artinya kita selalu terus mengingat Allah, mengenal Allah dari seluruh sisinya. Allah Ma'alim, kita renungkan Allah Maha Penyayang, Allah Maha Kuasa, Allah pemilik alam raya, terus begitu ya, dengan metode yang variatif. Boleh zikir, boleh tadabbur alam, melalui kajian, melalui ibadah, kita hubungkan dengan Allah bahwa kita ini segala hal yang kita lakukan itu semata-mata ada hubungan dengan ma'rifatullah. Kita selalu terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlullah, ya kan? Ahlullah. Yang ketiga, kita juga berusaha untuk belajar sirah Rasulullah SAW, sehingga semakin tergambar, oh begitulah ahlul Quran. Praktik-praktik Rasulullah dalam keluarga, bersama sahabatnya, bersama masyarakat, bersama rakyatnya, di pasar, dalam ekonomi dan sebagainya, itu akan memperkuat arah kita betul-betul menjadi ahlul Quran, karena ada contoh yang kita ikuti. Yang keempat, mari kita yakin selalu, kita perdalam, artinya kita perbanyak lagi pemahaman kita tentang keistimewaan Al-Quran, keistimewaannya. Semakin kita memahami dan yakin tentang keistimewaan Al-Quran, kita akan semakin tertarik dengannya. Ingat itu. Kalau bahasa sederhananya, kita tahu manfaat Al-Quran bagi manusia. Tolong diingat itu Mas Muslimin, ya. Sebagaimana kita tahu manfaatnya Quran, manfaatnya obat herbal. Oh, ini penting ini buat tubuh saya. Beli meskipun mahal. Yang begitu. Pahami manfaatnya, keistimewaan Al-Quran, pahami benar, pegang, insya Allah kita akan selalu berusaha bersama Al-Quran. Nah, itulah pertanyaan sederhana dari proses kita menjadi ahlullah, ahlul Quran. Apa tadi? Pertanyakan di hati kita, adakah keinginan yang kuat terpendam di hati kita untuk selalu bersama Al-Quran. Semoga itu bisa kita tanamkan dan bisa kita jaga kekuatannya, sehingga kita betul-betul menjadi ahlullah, ahlul Quran,
Semoga Allah mempermudah perjalanan kita, insyaallah. Kita ketemu lagi insyaallah, semoga panjang umur. Jumat pagi minggu depan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ahlul Quran, Ahlul Quran. Masyaallah, saya tuh ahlul. Masyaallah, ahlullah, makin ceria wajahnya ini, makin ganteng-ganteng.